Oke, jadi dalam sungging warongko itu tahapan-tahapan yang pertama adalah mempersiapkan kayu warangka seperti ini. Ini sudah dihaluskan, sudah diamplas, terus kemudian tinggal kita buat polanya. Biasanya polanya awalnya kita gunakan pensil. Misalkan ini pensil. Membuat pola seperti ini, garis, terus kemudian di sini ada pola, ada lingkaran, ada macam-macam. Nah, kalau yang motif-motif klasik biasanya kita gunakan lung misalkan. Nah, lung itu seperti ini misalkan kita buat detailkan apa yang agak lebih besar ya supaya terlihat. Nah, setelah seperti ini kita lanjutkan dengan mengawali menggunakan drawing pen, ditajamkan dengan menggunakan drawing pen seperti ini. Nah, ini motifnya nanti baru kelihatan. Nah, seperti ini. Ini adalah motif lung yang umum diketahui oleh kita. Motif lung. Nah, kita mokoi aja seperti ini. Kalau misalkan bisa ditambahkan saja. Nah, seperti itu. Terus kemudian di sini juga biasanya menggunakan. Nah, seperti ini. Nah, ini sekedar contoh saja. Ini akan nanti dipenuhi. Ini akan dipenuhi. Garis ini akan ditajamkan dengan rapido. Ini kira-kira sampai penuh semua. Nah, yang paling sulit itu sebenarnya adalah lekukan di sini. Lekukan di sini. Ini membutuhkan latihan yang cukup supaya bisa menguasai medan. Maksudnya medan itu bidang gambar yang tidak datar. Ini kan bidang gambarnya tidak datar. Nah, ini harus benar-benar kita tahu gitu kan, seperti itu. Nah, kalau sudah, ini pola-pola besar namanya. Ini pola besar seperti ini. Nah, kalau sudah, ini langsung saja untuk menyingkat waktu. Biasanya kita gunakan kita dasari pakai cat putih. Bisa menggunakan kalau saya biasa menggunakan jari supaya lebih bisa padat sambil ditekan untuk menutup pori-pori ini. Nah, ini kan ada pori-porinya. Ini kita tutup sampai benar-benar penuh. Ya, sampai benar-benar. Nah, ini kita tunggu sampai kering. Ketika ini sudah kering, nanti akan kita kasih warna emas. Itu bahannya seperti ini. Saya biasa menggunakan cat avian atau pakai cat kayu seperti ini. Warna kuning ini yang sinkron dengan warna emas. Jadi kalau misalkan warna nanti ada yang tidak rata, maka terlihat kuning itu tidak terlalu mengganggu. Kalau misalkan kita gunakan warna merah, itu akan mengganggu sekali. Atau warna hijau itu mengganggu sekali. Tapi kalau warna kuning itu relatif lebih aman. Nah, misalkan seperti ini. Proses ketiga kita adalah merodo ini. Ini proses tahapan yang cukup penting karena dengan merodo ini kualitas dari gambar itu bisa dipertanggungjawabkan secara estetik gitu loh. Jadi merodo itu identik dengan emas dan emas itu identik dengan hal yang mewah misalkan, atau yang bernilai seperti itu. Nah, ini harus sampai benar-benar rata. Nah, contohnya bidang ini saja misalkan. Nah, ini ditunggu sampai benar-benar catnya ini mengering, agak mengering gitu loh, agak mengering. Nah, tunggu dulu, agak mengering. Ini kira-kira
tunggu sekitar 10 sampai 15 menit seperti itu. Jadi nanti supaya menghasilkan prodo yang rata itu harus memang catnya juga harus rata. Nah, prodo itu bentuknya seperti ini. Kita bisa beli di toko-toko besi ada. Nah, ini biasa digunakan untuk kelenteng, untuk nyungging wayang dan segala macamnya. Nah, bentuknya seperti ini. Ini kalau enggak bisa. Ini rusak bendel. Ini kalau dibuka dia langsung terbang kena angin. Nah, bentuknya seperti ini. Ini apa yang sudah apa kelipat-lipat gitu kan. Nah, seperti ini. Ini mudah sekali kalau kena angin terbang. Sehingga kalau kita ingin menggunakan, maka kita gunakannya dengan cara seperti ini. Saya tutup dulu. Kita masukkan ke air. Bentar saja, yang penting basah, belakangnya basah. Kemudian kita ambil tisu atau kain basah, kain kering untuk kita keringkan. Pijat seperti ini. Pijat seperti ini supaya padat. Nah, kalau sudah padat, nah dia tidak akan terbang seperti ini. Nah, ini yang berhasil, Mas. Nah, seperti ini. Nah, ini ditunggu sampai kira-kira beberapa menit, 1 menit atau 2 menit sampai kertas yang di belakang yang untuk nempel ini agak kering juga. Nah, setelah seperti ini, kita cek bagian yang tadi yang sudah kena cat ini, cat ekspres ini, kita pegang. Kalau dia masih meninggalkan jejak seperti ini berarti dia masih belum siap untuk diprodo. Kalau dia sudah dipegang, sudah tidak nempel, berarti dia siap diprodo. Nah, ini sudah mulai, sudah bisa. Nah, sudah cukup kering, kita tempelkan seperti ini, Pak. Nah, kita tempelkan seperti ini, hati-hati, pelan-pelan, karena ini mudah sekali menempel. Nah, ini sesuai dengan pola. Kalau kerja yang pas, itu dia akan sesuai dengan pola. Jadi, pola yang sudah ada di sini pasti akan diikuti oleh dia. Seperti itu. Monggo, Mas, digunakan, Mas. Ini mumpung prodonya bagus. Itu juga nggak apa-apa. Cek. Nah, kalau sudah seperti ini, untuk meratakan kita pasti ada seluwir-seluwir seperti ini. Ada sisa-sisa ya. Nah, ini kita perlu ratakan dengan tangan. Meskipun kalau sebaiknya sudah agak kering itu. Nah, bagi tadi kan ada bagiannya seperti ini di sini. Di sini kan bagian ini kan nggak ada sebenarnya. Ini kan tempelan dari prodo yang keluar gitu loh. Karena prodo itu mudah sekali menempel. Nah, ini harus dihilangkan. Ini namanya mempesi. Merapikan. Nah, ini mendingan dihilangkan saja. Nah, gitu. Sehingga bentuk yang muncul ini benar-benar kita harap. Seperti ini. Nah, ini tunggu beberapa waktu. Kalau misalkan dia sudah mulai benar-benar kering, kita pakai kuas untuk menghilangkan debu-debunya. Ini karena masih masih basah, jadi belum bisa itu. Nah, ini masih basah. Jadi ya memang tidak bisa terburu-buru. Jadi harus benar-benar itu. Tuh. Nah, tadi saya coba awal-awalnya, nah jadinya seperti ini, yang kecil.
terlihat lungnya kecil, beda dengan yang belakang kan ngeblok, tapi ini lung kecil seperti ini. Nah ini sudah proses mempesi, ini sudah proses menghilangkan sisa-sisa porodo yang di samping-sampingnya, garisnya sudah mulai luas, terlihat luas. Nah saya tadi nyoba juga, kalau misalkan ini dicat dulu gimana, porodonya belakangan, nah hasilnya akan seperti ini, porodo-porodo yang lain akan menempel seperti ini. Jadi ini 2 kali kerja nanti kita. Dipopesi nggak bisa? Itu dipopesi bisa, tapi catnya juga terkelupas. Dicat lagi. Sehingga kerja yang paling penting itu merodo dulu sebelum dicat. Kalau perodonya sudah semua, baru dicat menggunakan warna-warna yang diinginkan, yang kita inginkan. Nah ini seperti itu. Nah kalau sungging sendiri ini Mas, apa jenenge, kalau kita gunakan misalnya kita mau warna kan kita pakai akrilik ya, akrilik kita dari warna-warna yang muda dulu, misalkan ini merah muda, contoh saja ini bidangnya seperti itu segitiga. Nah kita ikuti garis itu. Nah, di dalamnya jarak antara garis hitam dan garis merah muda ini harus sama supaya terlihat rapi. Nah ini kalau bidangnya flat masih mudah, tapi kalau bidangnya sudah lengkung, sudah diangkup sini, itu sudah cukup sulit. Nah, ini. Seperti ini. Nah dari warna muda ini kita tuakan, kita tambah warna merahnya misalkan. Kita tambah warna merahnya sehingga warnanya lebih ada kayak semacam gradasi gitu, cuman gradasinya gradasi Jawa ya, 3 atau 4 biasanya. Tapi kalau bidang kecil seperti ini 3 Pak, cukup. Nah kalau misalkan dia kurang tua, maka biasanya saya tambahkan warna hitam. Nah, misalkan ini sedikit hitam di sini. Nah ini kan sudah terlihat hitam, kurang banget. Nah, ini namanya sungging. Seperti ini. Kecawi ya. Ini untuk ini untuk ngasih outline dulu. Outline itu di clear dulu. Ya, ini di clear dulu. Jadi setelah ini di clear dulu semua, baru kita kasih outline-nya. Misalkan ini outline-nya. Nah, misalkan seperti ini. Karena masih basah ya, jadi saya nggak bisa. Dalamnya ini biasanya harus dikasih nisan juga. Biasanya kalau Jogja itu dikasih gini, ketan kecil. Iya. Nah, terus kemudian kalau ini sudah kering, maka biasanya saya kasih apa jenis? Nah, gini. Tak belah. Nah, setelah itu baru yang saya bilang Banyumangsi tadi. Ada beberapa yang perlu di Banyumangsi, kita Banyumangsi. Akan di bawah sini. Nah, dimensinya akhirnya kelihatan, misalkan di sini. Iya. Shadow itu dia muncul di sini. Ini kalau dicat blok lebih bagus lagi. Gitu itu.